Oke, halo teman-teman dari channel Bang Jai. Perkenalkan, nama saya Farhan. Biasanya sih kalau teman-teman di luar lebih kenal saya dengan Farhan Gembil. Gitu. Jadi memang saya hobinya di ikan hobi, cuman khususnya saat ini lagi menggeluti itu di lohan. Sampai punya channel YouTube dan ya teman-teman lebih kenal saya dengan nama Farhan Gembil gara-gara lohan itu. Nah, kebetulan sekarang ini kita lagi ada tempat groomer saya nih. Jadi memang tadinya kita janjian di rumah, cuman karena di rumah saya itu ikan lagi nggak banyak, jadi saya ajak nih Bang Jai main ke tempat groomer saya. Lokasinya ada di Ciputat gitu, nggak jauh dari Universitas Muhammadiyah lah. Jadi kalau tertarik itu sebenarnya nih ada sejarah panjang nih. Jadi dulu itu di tahun 2005 saya itu pertama kali pelihara lohan. Jadi dulu kakak saya tuh ngerantau di Kalimantan. Nah, setelah dia pulang itu bawa anakan ikan nih kecil-kecil nih. Dia ngasih nih, ini lu mau gak nih gue kasih ikan lohan, kata dia. Karena pada saat itu kan sebenarnya lohan tuh kan lagi ngejamur banget nih, bisa dibilang tahun itu setiap rumah tuh punya ikan lohan. Cuma karena zaman dulu itu internet kita baru adanya di warnet, nggak semasif sekarang. Jadi saya termasuk yang nggak tahu nih, karena saya bukan tipe anak warnet dulu. Nah, jadi pas dikasih, apa nih kecil banget nih segede gini nih. Ya nama ikan lohan kecil itu kan kayak ikan cepat, kayak ikan mujair. Saya senyeletuk, apa nih ikan mujair lo kasih ke gua? Saya bilang. Karena saya benar-benar nggak tahu ternyata itu ikan mahal. Nah, long short story, akhirnya saya coba progres, saya coba pelihara. Zaman itu kan belum banyak produk-produk pelet. Sekalinya pun ada, harganya lumayan. Jadi saya kasihnya dulu pakai anakan ikan ikan-ikan kecil lah pokoknya, terutama kayak ikan lele. Ternyata makin besar tuh ikan, makin bagus. Dia punya jenongnya besar, terus mutiaranya bagus, warnanya bagus, mentalnya juga bagus gitu. Akhirnya dulu karena ada satu kebutuhan sekolah itu, saya mau pergi ada acara sekolah lah, nggak punya uang nih. Pas banget ada yang mau sama ikan saya jual. Nah, singkatnya lagi nih, baru ketemu main lohan lagi di tahun 2018. Karena kebetulan pada saat itu kerjaan juga saya lagi nyantai, lebih banyak waktu di rumah, iseng-iseng lah belajar lohan lagi. Cuman karena dari 2005 ke 2018 ini kan jauh banget nih rentangnya 13 tahun. Akhirnya saya belajar lagi nih, gimana sih lohan sekarang nih, lohan-lohan modern. Nah, dari situlah akhirnya saya ketemu YouTube, iseng-iseng cara progres saya tuh, cara ngerawat ikan saya share lah ke YouTube. Ternyata alhamdulillah banyak peminatnya. Karena kebetulan di tahun 2018-2019 itu masih jarang banget ada orang yang bahas khusus buat perawatan lohan gitu. Ya, kalau ikan lain, jadi sebenarnya memang basicnya dari kecil saya senang ikan ya, bukan cuma lohan doang. Dari kecil banget nih, dulu zaman bocah sering miara ikan cupang. Beli ikan cupang kita adu, ya kan? Karena dulu kan belum ada kontes. Cupang itu dulunya adanya aduan. Kalau cupang yang warna hitam kita sebutnya cupang dukun. Nah, itu cupang. Terus kadang-kadang waktu kecil nih, kebetulan rumah saya kan di kampung rambutan. Dulu ada wilayah itu masih kena banjir. Jadi kalau banjir-banjiran nih, kita bawa pancingan sama bawa serokan. Kita serokin tuh ikan gapi, ikan cepat. Gitu. Terus berlanjut gede lagi, saya pernah pelihara ikan koki. Gitu. Nah, waktu zaman kuliah itu saya mainnya aquascape, lumayan lama. Aquascape sekitar 3 tahunan lah. Begitu lulus kuliah, kerja udah nggak aku urus aquascape. Saya pernah lagi itu pelihara udang air tawar. Nah, mungkin teman-teman tahu lah udang air tawar. Jadi cuman emang nggak lama kalau dia udang air tawar. Nah, akhirnya 2018 nih lagi kegiatan santai yang tadi saya cerita. Wah, kayaknya seru lagi nih kalau pelihara lohan. Gitulah. Jadi paling banyak sekarang lohan. Arowana juga dulu pernah, cuman karena arowana itu bokap yang lebih seneng. Kalau saya pribadi belum dapet aja gitu. Pengen sih punya arowana super red terutama ya, karena kan itu endemiknya Indonesia. Cuman sampai sekarang masih belum bisa mengalihkan kesukaan dari ikan lohan. Jatuh bangun di hobi ikan lohan ya. Ya kalau dibilang jatuh bangun sih karena kalau saya kan karena basicnya di hobi gitu. Jadi sejauh ini enjoy aja sih. Paling kalau itu lebih ke arah paling di teman-teman lah ya. Namanya di lohan ini kan hobi, pasti kan ada komunitasnya, ada teman-temannya.
Paling ya dinamikanya ada di organisasi sih biasanya. Misalkan ya namanya organisasi kan kita suka punya teman yang beda pendapat, kadang beda pendapatnya suka berlebihan. Ya paling gitu-gitu aja. Kalau di hobinya sendiri, so far sih saya dari 2018 sampai 2026 ini belum berhenti. Masih terus. Oke, kalau juara pertama kali saya juara itu sebelumnya gini. Jadi kalau waktu 2018 itu kan saya hanya pelihara ikan biasa nih. Karena dulu belinya juga di toko pinggir jalan. Itu adanya SRD. Nah, jadi titik baliknya saya bisa mengenal lohan ini tuh ya karena SRD juga dulu. Nggak sengaja waktu beli minuman dulu dekat rumah ada toko minuman gitu. Di belakangnya kok ada akuarium gede-gede kayak gini nih. Saya samperin, ternyata itu adalah markasnya salah satu tim kontes liga dulu. Ada namanya STRP. Nah, salah satu anggotanya dulu kalau teman-teman tahu ada namanya Ayu Lohan. Itu salah satu anggota di tim itu. Nah, disitulah saya benar-benar mempelajari lohan yang baru. Ternyata ya ada Chenchu, Kamfa. Dan Chenchu itu ada yang serian ABC, Kamfa tuh dari Thailand, dari mana. Saya baru melek sama Coach Lohan di situ. Terus kalau ngerasain juara, pertama kali ngerasain itu di tahun sekitar 2021, zaman-zaman COVID dulu kan masih ada PSBB tuh. Tapi kita tetap ngadain kontes gitu. Nah, kebetulan saya dulu sebagai media partner, jadi yang di arena itu hanya ada handling atau kayak teman saya ini yang ngurusin ikan di arena sama panitia beserta saya dan tim untuk sebagai media partner kita live. Nah, alhamdulillah rezeki itu pertama kali saya pelihara ikan dari kecil, pelihara sendiri dapat juara 2. Nah, setelah itu ikannya lakunya lumayan, jadi makin tertarik lagi nih sama lohan, belinya nggak seberapa, jadinya bagus, dapat juara dan dibeli sama orang, harganya tinggi. Oke, kalau kontes basicnya sih sebenarnya lebih sering di Jabodetabek ya, karena rumah saya juga di Jakarta. Tapi kalau bicaranya paling jauh, pertama itu saya pernah ikut di Banjar gitu. Banjar itu Jawa Barat, dekat Tasik lah kalau nggak salah. Di Banjar tuh paling jauh, kita berangkat sana nginep. Terus yang paling jauhnya lagi saya pernah ikut event di Semarang. Jadi waktu itu ada kontes temanya itu Piala Gubernur. Pada saat itu gubernurnya Pak Ganjar Pranowo. Nah, saya datang tuh ke sana, ke Semarang. Terus saya mampir juga ke Klaten. Di sana juga dulu ada breeder. Jadi paling jauh ya Banjar sama Klaten kalau untuk kontes. Sisanya paling daerah sekitar Jabodetabek aja. Oke, kalau jenis ikan lohan, basicnya itu lohan itu jenisnya cuma ada 2, ada Kamfa dan Chenchu. Nah, kalau Chenchu itu sejauh ini dari yang saya tahu dan teman-teman yang main lohan, Chenchu terbaik itu adanya di Indonesia. Nah, yang kedua itu Kamfa. Kamfa itu yang terbaik di dunia saat ini masih dipegang sama Thailand. Walaupun beberapa negara-negara lainnya sekarang sudah mulai ngembangin Kamfa dan Chenchu. Contohnya kayak Vietnam, Myanmar. Nah, kalau basicnya lagi nih, sejarahnya itu lohan adanya dulu di hybridnya itu sama orang Malaysia. Nah, perkembangannya Chenchu itu lebih berkembang di Indonesia, Kamfa lebih berkembang di Thailand. Oke, kalau bicara mudah nggak mudah, menurut saya mudah gitu, karena apalagi sekarang media buat kita belajar udah banyak banget nih. Teman-teman bisa googling, teman-teman biar mudah lagi nih melihat visual bisa lihat dari YouTube. Banyak teman-teman sekarang tuh udah yang ngebahas dari beli ikannya, gimana cara milih ikannya, gimana perawatannya, kasih pakannya. Udah lebih mudah dibandingin dulu zaman 2025 sampai 2018 itu masih agak sulit. Sekarang ya gampang lah, intinya lohan itu intinya sih cuma 2 ya. 2 atau 3 lah, kita anggap 3. Pertama itu genetik. Karena lohan ini ikan hybrid, dia bukan ikan dari alam. Jadi bagus enggaknya dia itu tergantung dari genetik indukannya gitu. Dan bahkan dari hasil breedingan itu tidak semuanya itu akan menjadikan bagus gitu. Paling hanya dari hasil breedingan pertama kurang lebih 70%. Dari 70% itu yang bisa jadi super, yang bisa kayak main kontes itu paling 30-40%. Itu pertama tuh genetik. Yang kedua itu adalah gimana cara kita menjaga kualitas air. Nah, ini parameter air tinggal teman-teman nih yang lebih tahu sendiri air di rumahnya gimana. Yang pasti kalau saya simpelnya adalah minimal kita ganti air seminggu itu 2 kali kalau saya, hari Rabu sama hari Sabtu. Kalau hari Rabu itu saya 50%, hari Sabtunya saya ganti total. Jadi hari Minggunya tinggal nikmatin ikan. Nah, yang ketiga faktor pakan. Pakannya juga simple kok, nggak sulit. Sekarang udah banyak produk-produk pellet yang harganya sangat terjangkau.
lohan ini bisa pakai pelet koi, dan bahkan memang umumnya kita ini para groomer lohan itu pakai pelet dasarnya koi, baru tinggal kita tambahkan vitamin-vitamin lainnya untuk menunjang perkembangan dari si ikan lohan. Jadi dasarnya cuma 3 nih, genetik, kualitas air, sama pakan. Sehari 3 kali juga udah oke kok, pagi, siang, sore. Atau kalau misalnya kayak saya nih, orang kerja, biasanya mau berangkat saya kasih makan lagi, saya kasih makan dulu, nanti sore pulang kerja saya kasih makan, malam sebelum tidur saya kasih makan. Gampang kan? Oke, jadi balik lagi ke yang 3 tadi nih. Faktor yang menentukan adalah pertama kita ngomongin genetik dulu. Cuman kadang-kadang kita suka nggak tahu nih genetiknya. Gimana sih cara kita tahu genetik? Yang pertama pastinya kita harus cari, kalau memang tujuannya kontes ya, kita cari ikan lohannya itu di memang orang-orang yang main kontes. Karena di teman-teman kontes itu pasti jaringannya luas nih. Ada yang kenal sama farm dengan serian A, B, dan C. Tambah lagi ada juga kenal sama teman-teman groomer. Nah, teman-teman groomer ini kan jaringan luas nih. Pasti mereka punya kenalan, misalkan si seller dari serian A, B, C, dan segala macam. Itu pertama, kita harus tahu dulu kemana atau ke siapa kita beli ikannya. Nah, kedua, barulah kita mulai mempelajari itu namanya genetik. Jadi dari kecil itu setelah kita udah tahu genetiknya, kita bicara lagi ke anatomi. Seperti apa sih ikan kecil tuh yang punya potensi kepalanya bakal besar? Terus seperti apa sih ikan kecil yang punya potensi mutiaranya itu bakal bagus? Seperti apa sih ikan kecil yang potensi bodinya tuh bisa jadi bagus dan vital dan lain-lainnya gitu. Jadi genetik, kedua anatomi dari ruang kepala, bentuk kuncian bodi belakang. Nah itu nanti kalau bisa ada pembahasan khusus tuh, karena harus detail kalau itu biar teman-teman lebih mantap lagi belajar lohannya. Oke, pesan-pesannya untuk teman-teman pecinta ikan lohan, baik yang baru mau main ataupun yang sudah dan sedang bermain. Jadi kalau saran saya, pertama untuk teman-teman yang baru tadi, ketika kalian mau main lohan, sebaiknya itu cari informasi dulu. Seperti apa sih ini jenis ikan lohan, ada apa aja. Terus yang kedua, kayak apa sih ikan lohan yang bagus? Karena makin besar lohan, size-nya, dan makin kualitas makin bagus, udah pasti harganya paling makin mahal. Kenapa? Karena lohan adalah salah satu ikan yang masih konsisten dengan kontesnya. Artinya kalau kontesnya masih jalan, berarti kualitas itu masih akan tetap terjaga. Jadi pelajarin dulu nih sebelum beli. Jangan sampai kita asal beli. Karena kalau kita asal beli, nanti ujung-ujungnya perkembangan ikannya itu gitu-gitu aja, akhirnya jadi bosan. Akhirnya apa? Cepat pensiun main lohannya. Nah, nggak mau kan? Karena ikan lohan yang biasa aja dengan yang kualitas, atau ikan lohan yang murah dengan yang mahal, itu perawatannya sama, pakannya sama. Yang membedakan hanya modal awalnya. Nah, misalkan nih kita, ini ada ikan kecil nih, bagus nih, asal beli. Harganya misalkan 200.000. Ternyata dirawat kurang bagus. Beli lagi sampai 10. Kalau di total udah dapat 2 juta. Dengan uang 2 juta itu kita sudah bisa membeli bahkan 1 sampai 2 ekor yang benar-benar super dan punya prospek untuk berkualitas kontes. Jadi itu tadi pertama untuk yang baru, dipelajarin dulu lohannya biar kalian bisa survive di hobi ini dan makin cinta makin asik. Nah buat teman-teman yang sudah terjun di dunia lohan, yuk bareng-bareng deh kita jaga lagi nih hobi ini. Misalkan ada beda pendapat cara, gue cara grooming gue begini, si ini cara groomingnya begini, itu bebas aja karena masing-masing orang pasti punya cara tersendiri. Ya kan, ada yang misalkan dia maunya pakai pelet doang, hobi progresnya, ada yang pakai udang, pakai ini, bebas aja. Yang penting semua pendapat itu tinggal kita mix mana yang paling cocok sama kita. Itu aja sih. Oke, untuk penutupnya pertama saya ucapan makasih banyak buat Bang Jai nih yang udah mau berkunjung ke tempat saya. Makasih. Yang kedua, mohon maaf nih nggak bisa ke rumah saya langsung karena kebetulan ikannya lagi biasa-biasa aja. Kebetulan ikan-ikan yang bagusnya udah saya kirim ke sini buat amunisi saya main kontes. Terus apa ya? Ya buat semangat ya, khususnya buat Bang Jai, semangat terus ini untuk kontennya. Apalagi beliau juga orang kerja, harus bisa bagi waktu. Jangan kayak saya udah mulai jarang konten karena memang agak sulit nih bagi waktunya. Nah buat teman-teman yang nonton di channel Bang Jai, jangan lupa di subscribe, like, dan komennya karena banyak info-info menarik tentang seputar ikan hias khususnya di channel ini yang insya Allah bisa ngebantu kalian untuk memenuhi keinginan kalian dalam hobi di dunia perikanan khususnya.
Oke, untuk nama channel YouTube saya kalian bisa cek Farhan Gembil, nanti muncul di sana. Memang channel saya khusus untuk membahas ikan lohan. Instagramnya juga sama, TikToknya juga sama.